Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Rusmin Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, rupanya para pendukung Jokowi yang sekarang ini oleh netizen disebut sebagai ternak Mulyono itu masih baper dengan publikasi dan eh, maksud saya masih dari publikasi dari posisi RP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pimpinan terkorup di dunia. Yang sekarang jadi sasaran yang betul ini langsung OCC RP-nya ya. Malah ini ada yang sampai mengancam akan membom markas posisi RP di Amsterdam. Ini ngeri kali ini ya, Bung Rocky ya. Dari awal sudah kita pastikan bahwa piala uh, OCCRP ini akan diingat terus oleh sejarah tuh. Dan itu yang akhirnya terbukti hari-hari ini. Masih berlangsung kemarahan netizen terhadap prestasi negatif Jokowi yang dilembagakan melalui trofi nomor 2 koruptor terbesar di dunia itu. Tetapi sekali lagi kita mesti terangkan sebetulnya bahwa upaya dari para pendukung Pak Jokowi untuk meminta pembuktian dari OCCRP itu tidak mungkin. Karena bagi mereka yang menuntut pembuktian kriminal itu, ya tidak, bagaimana mungkin pembuktian itu diberikan justru ketika Presiden Jokowi masih jadi penguasa. Satu waktu nanti, ya mungkin setahun ke depan, lalu mulai ada proses politik untuk membuktikan secara kriminal, secara pidana bahwa Jokowi itu koruptor, berdasarkan justru temuan OCCRP. Jadi bersabarlah para netizen tuh. Yang kedua, yang disebut korupsi itu bukan sekedar atau bukan terutama mengambil uang lalu dibuktikan di pengadilan. Korup itu dalam bahasa Inggris artinya merusak. Korup itu artinya mematahkan. Korup itu artinya berbuat jahat. Korup itu artinya manipulatif. Jadi dari segi itu tindakan Presiden Jokowi bahkan sebelum bisa dibuktikan di pengadilan sudah disebut korup. Kan intinya itu kan, korup di dalam kebijakan, korup dari sejak cara berpikir. Menghendaki penambahan masa jabatan itu adalah corrupted mind gitu, atau corruptive policies gitu. Jadi kebijakan dia itu yang korup dan itu yang mesti dipahami oleh para pendukung Jokowi. Jadi bagaimana membuktikan korupsi presiden? Yaitu pelanggaran konstitusi itu sifat korupsi yang paling tinggi itu. Nah, dari pelanggaran itu muncul korupsi-korupsi lain yang sampai sekarang masih orang persoalkan, yaitu kedudukan anaknya Jokowi, saudara Gibran, yang terus masih diprotek oleh bapaknya. Jadi bapaknya pun masih melakukan corruptive mind, yaitu memprotek kedudukan Gibran itu dengan mengidealkan Gibran sebagai tokoh 2009. Nah, itu yang mulai terbaca oleh kalangan Partai Gerindra, dan itu yang memungkinkan kita tiba pada satu final analysis bahwa akan terjadi konfrontasi antara Gibran dengan Gerindra. Itu pasti terjadi itu. Jadi sekali lagi Pak Jokowi itu koruptif bahkan dalam idenya untuk memperpanjang dan memperluas dinastinya. Begitu cara membaca konsep corruption. Tapi saya kira kita mesti harus pahami juga ya mengapa Jokowi dan terutama para pendukungnya itu jadi sangat marah ya. Ya sebenarnya ini kemarahan mereka ini pasti simbol dari kemarahan Jokowi dan keluarganya. Cuman kalau Jokowi kan nggak pernah ditampakkan ke permukaan gitu ya. Eh, Ya karena ini sampai kapanpun juga dengan dinobatkannya Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup itu dia akan tercatat sejarah sebagai seorang pemimpin dunia. Ini masuk dalam daftar lah begitu ya kira-kira pemimpin dunia terkorup, dan nanti setiap kali orang menyebut siapa yang terkorup Jokowi akan masuk di situ gitu. Jadi ini jelas stigma baru karena jadi pemimpin dengan daftar catatan kelam dalam daftar panjang pemimpin yang buruk yang pernah ada. Ini pasti mundur ke belakang termasuk ke sejarah-sejarah dunia yang lain gitu, Bung Rocky. Tidak ada misalnya di dalam sejarah kerusakan demokrasi, dalam sejarah otoritarisme, pembuktian korupsi itu mendahului sebut aja hukuman yang bahkan dalam revolusi Prancis hukumannya itu telak betul tuh. Sang Raja Louis XVI itu tidak perlu dibuktikan dia korupsi berapa banyak, tapi oleh rakyat dia udah tidak dipercaya, lalu diseret di alun-alun kota Paris 1789 itu dan dipenggal kepalanya. Kan itu
pembuktian. Lalu ditanya di mana korupsinya? Yaitu korupsinya itu ada di dalam persepsi rakyat. Kenapa yang dirasakan rakyat walaupun tidak kuantitatif, apalagi kalau dia kuantitatif, itu artinya korupsi. Bahwa Louis XVI itu memajaki rakyat untuk membiayai kemewahan istananya, memajaki rakyat untuk membiayai ambisinya untuk perang, itu namanya korupsi. Sebelum ada pengadilan, pisau gilotin itu udah jatuh di atas lehernya, lalu terpisahlah kepalanya dari rehelnya tuh. Nah itu yang terjadi misalnya sekarang tuh, OCCRP itu semacam pisau gilotin dari netizen. Nah kira-kira begitu saya mau terangkan tuh. Jadi pisau gilotin udah jatuh, bahkan ketika OCCRP diminta untuk membuktikan, dan bagi OCCRP nggak penting karena netizen udah punya persepsi. Nah, di mana kita lihat aja indeks persepsi yang dibuat oleh lembaga survei dunia tuh. Tapi nanti netizen datang, Basar Jokowi akan tanya lagi, bagaimana mungkin indeks kita itu turun, dalam indeks kita itu memburuk dalam soal korupsi, kalau Presiden Jokowi masih dieluk-elukkan oleh 82% pendukungnya. Ya itu artinya tautologi, mestinya dibuktikan terbalik, bahwa kalau indeksnya persepsi publik itu, dunia itu meriset dan menemukan fakta bahwa Jokowi itu dalam era kepemimpinannya Indonesia itu makin buruk persepsi korupsinya, maka kita boleh tidak percaya 80% pendukungnya. Jadi kita mesti pilih keterangan para reviewer dan analis dunia yang tidak punya kepentingan dengan Indonesia selain kepentingan memberantas korupsi, dan lembaga survei yang disogok oleh Jokowi yang justru ingin memanipulasi angka likability pada presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya walaupun ada dua statistik yang bekerja, statistik yang dibuat oleh Jokowi sendiri melalui tim surveyornya, dan statistik yang dibuat oleh netizen yang kemudian diupload ke CCRP. Sekarang kita pilih mana yang benar. Ya kalau akhirnya 82% itu dianggap palsu, maka sebaliknya yang benar. Jadi persepsi rakyat itu yang benar. Jadi kelihatannya kalau diukur-ukur bahwa memang yang disebut sebagai Vox Populi, Vox Dei, artinya bukan suara rakyat adalah suara Tuhan, tapi suara rakyat itu tidak mungkin dibatalkan oleh Tuhan. Itu maksudnya Vox Populi, Vox Dei itu. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kecemasan bahwa OCCRP masih akan jadi common enemy dari mereka yang membela Mulyono. Sementara bagi OCCRP aktivitas mereka akan tumbuh terus. Semester depan mulai akan ada riset lagi itu untuk menentukan skala yang diperlukan untuk memperlihatkan perubahan politik korupsi di Indonesia atau di seluruh dunia. Jadi OCCRP itu akan bekerja terus walaupun dia diancam oleh netizen, atau ada yang bahkan di dalam pemberitaan OCCRP akan ada bom dikirim ke kantor OCCRP. Itu kan sebetulnya ya semacam cawe-cawe yang ada gunanya. Saya curiga ini Bung Rocky terhadap para ternak Mulyono ini ya. Mereka itu membela Jokowi itu bukan hanya karena loyalitas buta mereka tuh, tapi karena mereka mungkin nggak paham ya apa yang disebut dengan metodologi, sehingga mereka menyebutnya ini sebagai semacam konspirasi untuk memperburuk citra Jokowi di dunia internasional, dan tentu saja ada kolaboratornya gitu ya di dalam negeri ya. Salah satunya misalnya Tempo yang disebut sebagai bagian dari konspirasi OCCRP merusak citra Jokowi itu. Ya mulai ada tuntutan lagi untuk bikin studi kasus dong untuk membandingkan Indonesia dengan Bashar Assad itu. Bahwa Bashar Assad itu betul-betul diktator, bahwa Jokowi bukan diktator. Iya, tetapi di dalam kalau kita belajar metodologi, Indonesia itu adalah satu-satunya kasus yang menerangkan bagaimana korupsi itu dilakukan mulai dari manipulasi konstitusi. Kan itu dasarnya kan. Jadi memang cuma ada single case, yaitu Jokowi di dalam kebijakannya itu koruptif. Nah itu yang menjadi bahan OCCRP percaya bahwa laporan netizen itu setara atau sejajar dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Bocor Alus misalnya. Karena itu Tempo kemudian dianggap sebagai sponsor dari OCCRP. Bukan. Tempo itu mengulas aktivitas yang dibaca oleh netizen yang memungkinkan Tempo mengambil kesimpulan bahwa Presiden Jokowi itu korup. Maka itu yang kemudian dibaca juga oleh OCCRP itu. OCCRP tentu memantau bagaimana film Dirty Hand itu ditonton sampai 30 juta netizen. Nah pasti netizen yang nonton
Dirty Hand itu juga punya hak untuk menominasikan Jokowi sebagai presiden terburuk atau sebagai koruptor. Jadi sekali lagi ini bukan soal nasionalisme atau demi NKRI harga mati, bukan. Ini adalah persepsi keadilan yang ditemukan oleh OCCRP setelah melakukan semacam kajian fenomenologis terhadap kasus korupsi di Indonesia yang memang tidak mungkin dibuktikan secara kuantitatif. Jadi sekali lagi kondisional itu sudah terjadi, bahwa syarat-syarat untuk mengimpeach Presiden Jokowi tidak terpenuhi karena dia masih berkuasa pada waktu itu. Tapi setelah ini syarat-syarat untuk meminta pertanggungjawaban pidana Presiden Jokowi terhadap kebijakan dia yang koruptif, sekali lagi ya, kebijakan yang koruptif. Nah, itu yang memungkinkan kita pergi pada harapan bahwa satu waktu nanti yang mungkin tidak terlalu lama itu Pak Jokowi pasti akan diminta pertanggungjawaban di KPK. Apa modusnya? Ya korupsi. Apa fakta-fakta awalnya? Ya laporan dari Ubedillah Badrun, laporan dari tokoh-tokoh LSM, laporan dari BEM UI, laporan dari BEM UGM segala macam. Kan itu ada di KPK hari-hari ini kan. Jadi tinggal membuktikan. Yang harus membuktikan itu bukan rakyat, karena rakyat hanya bisa melaporkan. Dan begitu laporan itu masuk ke KPK yang mesti aktif mencari bukti, kan itu dasarnya. Masa rakyat disuruh cari bukti ke istana Jokowi, ya nggak mungkin lah. Tetapi indikasi itu paralel dengan temuan OCCRP dan paralel dengan fakta bahwa indeks korupsi kita memburuk terus. Dua fakta itu aja itu sudah memungkinkan KPK untuk membentuk semacam tim mengumpulkan bukti yang lebih lengkap. Jadi jangan minta rakyat membuktikan. Rakyat tidak punya akses terhadap sumber-sumber korupsi yang disembunyikan dalam bentuk dokumen, dalam bentuk video yang mungkin sekarang itu yang lagi diedit dengan baik oleh Ibu Koni di Rusia. Kalau dulu kan sering muncul istilah pengalihan isu ya ketika apa yang dilakukan oleh para ternak Mulyono ini ya, ketika ada berita buruk tentang rezim Jokowi, kemudian muncul isu baru dan kemudian digoreng rame-rame dan isu yang lama itu akan hilang. Tapi sekarang ini kan kelihatannya untuk kasus yang ini berat, sampai kapanpun kan kita tadi sebut nggak akan hilang. Nah, apakah soal pemanggilan Hasto itu sebagai tersangka hari ini itu bisa mengalihkan isu dari penobatan Jokowi sebagai pemimpin terkorup? Ya, hari-hari ini ada masalah pemanggilan pemeriksaan KPK terhadap Sekjen PDIP Saudara Hasto itu banyak masalah itu. Tetapi orang tetap akan lihat ini dalam satu paket, yaitu pembusukan politik. Orang akan lihat ini sebagai upaya balancing yang dilakukan oleh pihak Jokowi terhadap PDIP untuk dapat sensasi baru. Tetapi sensasi yang betul-betul ada di benak publik hari ini tetap soal OCCRP. Karena ini potensi untuk menyeret Pak Jokowi di dalam kasus pidana konstitusi, pidana korupsi, pidana kebijakan segala macam. Jadi kita lihat bahwa tetap faktor ini akan tetap memanaskan kepala atau dendam kemarahan dari para pendukung Jokowi. Dan itu yang akan jadi patokan pertama untuk melihat bahwa awal tahun ini politik akan sangat panas tuh. Dan duel di antara kekuatan-kekuatan yang saling mengincar ini akan dipakai oleh Prabowo untuk, saya kira, sebagai alasan untuk mereview isi kabinetnya tuh. Jadi mulai terlihat bahwa elemen-elemen Pak Prabowo itu di dalam kabinet Pak Jokowi itu mulai dipersepsikan sebagai the fifth column, artinya mereka yang bersembunyi di situ. Fifth column itu istilah jurnalis, koloni kelima yang bersembunyi di situ untuk mencari keuntungan dari momentum. Dan kelihatannya pihak Gerindra memahami itu. Kita tanpa ragu kita mungkin bisa membuat jembatan analisis bahwa fakta-fakta terakhir ketika Prabowo mulai memperlihatkan sifat populisnya itu, karena langsung attack, langsung menghadapi isu-isu yang mikro yang sebenarnya bukan tugas dia, itu soal damkar di Depok, soal anak SD yang kemudian akhirnya harus Presiden Prabowo turun tangan supaya anak itu bisa sekolah lagi karena dipersekusi oleh kepala sekolahnya sendiri di Sumatera Utara, soal pagar bambu yang panjang di mana Presiden mesti ikut serta di situ. Jadi semua itu menunjukkan bahwa bagi Gerindra
harus ada sinyal pada publik bahwa ketidakadilan yang berlangsung selama ini kendati dianggap sebagai kelanjutan dari prosedur-prosedur sebelumnya, tetapi prosedur itu tidak berjalan. Karena itu akhirnya Prabowo mengambil alih isu-isu yang bahkan mikro itu. Pada saat yang sama, wakil presidennya berupaya juga untuk menunggangi opini publik dengan warawiri kemana-mana, dibekali oleh media massa yang mungkin bagian organik dari kepentingan Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi sendiri melakukan hal yang sama. Itu ada 191 polisi itu menjadi rombongan Presiden Jokowi melakukan peninjauan atau pemantauan keadaan di Banjarnegara tuh, dan itu nggak ada hubungannya dengan kedudukan Presiden Jokowi sebagai makhluk politik yang sudah selesai prestasinya di bidang pemerintahan. Jadi orang mulai melihat bagaimana pertandingan isu ini, pertandingan mencari kamera itu terjadi antara Gerindra dan Jokowi itu, dan saya kira ini akan berakhir bahwa Gerindra pasti akan ambil satu keputusan untuk cut loss atau cut off ide-ide yang masih berbekas pada Presiden atau masih dibekaskan oleh Presiden Jokowi pada pemerintahan Pak Prabowo. Dan yang terakhir tentu orang kaget-kaget membaca atau menafsirkan viralnya video ketika tangan Hasyim Johadikusumo menolak digenggam oleh tangan Ara Marwara Sirait. Jadi itu semacam pesan yang mulai bisa dibaca publik bahwa keretakan mulai terjadi, dan kita senang kalau keretakan itu berlangsung untuk membersihkan Republik. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.